Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Kamal dengan NIM 21086293. Baiklah, saya akan membacakan tentang antologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, epistemologi. Dalam belajar filsafat, kita bisa menemui banyak tentang kajian yang membawa kita pada fakta dan betapa kayanya beragam kajian filsafat ini. Akan tetapi terlebih mudah dalam memahami pengertian epistemologi, maka perlu diketahui pengertian dan dasarnya terlebih dulu. Epistemologi berasal akar katanya episteme, pengetahuan, dan logos, ilmu yang sistematis, teori. Secara epistemologi adalah teori atau ilmu tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan, khususnya berhubungan dengan batas-batas pengetahuan dan reliabilitas berlakunya pengalaman itu. Ada beberapa aliran, yaitu satu, aliran empirisme tahun Johann Leck 1632 sampai 1704. Berasal dari kata Yunani empiria yang artinya pengalaman. Menurut aliran manusia memperoleh pengetahuan ilmu melalui pengalaman. Yang kedua, aliran rasionalisme René Descartes 1596-1650. Secara singkat, aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh diukur dengan akal. Yang ketiga, aliran positivisme Auguste Comte 1798 sampai 1857. Aliran ini pada dasarnya bukanlah suatu aliran yang khas berdiri dari sendiri, karena pada dasarnya ia hanya menyempurnakan empirisme dan rasionalisme bekerja sama. Yang keempat, aliran intuisionisme Henry Bergson 1859-1941. Aliran ini mengkritik aliran empirisme dan rasionalisme. Ia menganggap bahwa ada terbatas, tapi akal juga terbatas. Yang B, ontologi. Pembahasan ontologi sebagai dasar ilmu berusaha menjawab, menurut Aristoteles, merupakan zephyr filosofi dan merupakan mengenai esensi benda. Kata ontologi berasal dari Yunani, yaitu on, being, dan logos, logis. Jadi ontologi adalah theory of one being, teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Pada hakikatnya demokratis mengenai bahwa rakyat. Mungkin orang pernah menyaksikan pemerintah melakukan tindakan sewenang-wenang. Mengenai objek material ontologi ialah yang ada, yaitu ada individu, ada umum, ada terbatas dan tidak terbatas, ada universal dan mutlak, termasuk kosmologi dan metafisika yang sudah kematian maupun sumber segala yang ada. Fungsi manfaat mempelajari ontologi sebagai cabang filsafat ilmu antara lain: satu, sebagai refleksi kritik objek bidang aggarapan. Asumsi-asumsi dan postulat ilmu. Di antara asumsi dasar keilmuan antara lain, dunia ini ada dan kita dapat mengetahui apa dunia ini benar-benar ada. Yang B, dunia empiris itu dapat diketahui oleh manusia. Yang C, fenomena yang terdapat di dunia ini berhubungan dengan lainnya secara kausal. Yang kedua, ontologi membantu ilmu menyusun satu pandangan lainnya, pandangan dunia yang integral, komprehensif dan koheren. Ilmu dengan ciri khasnya mengkaji hal-hal yang khususnya dikaji secara tuntas, yang pada hakikatnya diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang objek telaahnya. 3. Ontologi memberikan masukan informasi mengatasi permasalahan yang mampu dipecahkan oleh ilmu-ilmu khusus. Adapun aspek ontologi merupakan pengetahuan tertentu, hendaknya diuraikan secara itu. Yang A, metodis, menggunakan cara ilmiah, sistematis, saling berkaitan sama lain. Koheren, unsur-unsur harus berurutan, tidak boleh mengundang uraian. Rasional, harus berdasar pada kaidah. Yang E, komprehensif, melihat objek tidak hanya dari satu sisi. Yang F, radikal, diuraikan sampai akar persoalan. Universal, muatan kebenaran sampai tingkat umumnya. Yang C,
Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu axios yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori, kegunaan, dan pengetahuan yang diperoleh menurut Johannes Kepler dalam lingkup filsafat ini menunjukkan pemikiran sistem politik sosial dalam agama. Dalam aksiologi ada dua yang umumnya digunakan yaitu etika. Etika adalah cabang filsafat membahas secara kritis dan sistematis masalah-masalah moral. Yang kedua, estetika merupakan bidang studi manusia mempersoalkan tentang nilai keindahan. Keindahan mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu dapat unsur-unsur yang tertata secara tertib. Nilai kegunaan ilmu mengetahui kegunaan filsafat atau apa filsafat ilmu digunakan. Kita dapat memulainya dengan filsafat sebagai berikut. 1. Filsafat sebagai kesimpulan teori digunakan filsafat 3 hal yaitu yang B. Filsafat sebagai pandangan hidup. Yang C. Filsafat sebagai metodologi yang memecahkan masalah. Baiklah, kesimpulannya, filsafat sangat memahami dan memahami objek materinya. Secara etimologi, sebagai teori pengetahuan membahas tentang bagaimana mendapatnya pengetahuan. Dalam aksiologi, ada 2 penilaian umumnya digunakan yaitu pertama estetika atau cabang filsafat yang membahas tentang kritis masalah-masalah moral. Kedua, estetika di bidang studi manusia. Aksiologi teori ini menilai bahwa tentang pengetahuan akan pengetahuan di atas, klasifikasinya, tujuan, dan perkembangannya. Dan saran saya adalah dalam mempelajari ilmu pengetahuan, kita dianjurkan untuk mempelajari filsafat dengan berbagai macam cabang ilmu karena adanya kajian bersifat sistematis dan universal. Sekian pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.